Jika Anda bertanya siapa sosok pahlawan yang melepaskan tanah Wajo dari cengkraman kolonial, maka jawabannya adalah Lamadukeleng. Ya, berkat keberaniannya tersebut, Lamadukeleng berhasil menaklukkan pasukan Belanda hingga memerdekakan kerajaan Wajo. Atas jasa-jasanya melawan Belanda, pemerintah Indonesia memberikan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Hal ini ditetapkan melalui Kepres nomor 109 per TK per 1998. Dalam video ini, kami mencoba mengulas kembali sejarahnya. Berikut ini kisah perjuangan Lamadukeleng hingga akhir perjalanan hidupnya. Sebelum itu, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Terima kasih. Dikisahkan saat Lamadukeleng masih berusia 14 tahun, ia pernah terlibat perselisihan. Itu terjadi antara pengiring Arumatoa Wajo dengan pihak kerajaan Bone dalam sebuah pesta berburu rusa, madenggeng, dan sabung ayam, Mapabite. Hal itu menyebabkan kedua belah pihak saling serang hingga mengakibatkan korban jiwa. Lamadukeleng juga ikut terlibat dalam melakukan pembunuhan. Ia pun kemudian melarikan diri dan berlayar ke negeri Pasir, Kalimantan Timur, hingga ke Johor, kota di Malaysia. Dia meninggalkan kampung halamannya, berbekal tekad dan keberanian, yang dalam falsafah masyarakat Bugis dikenal dengan istilah Talu Capa, 3 Capa. Di masa perantauannya di sana, di negeri Pasir, Lamadukeleng menikahi seorang putri kerajaan Pasir, Putri Andeng Ajang. Ia adalah anak dari Raja Pasir, Sultan Sepuh Alamsyah. Dari pernikahannya itu, Lamadukeleng mendapatkan gelar sebagai Sultan Pasir pada tahun 1926. Ketika menjabat sebagai Sultan, ia berhasil memperoleh kemenangan dari kepemimpinan memerintah Labana Toasa untuk menyerang Maradia Balapina yang pro-Belanda. Lamadukeleng mendapat surat panggilan yang dibawa oleh Arung Taladale. Setelah 10 tahun berada di perantauan, ia pun memenuhi panggilan tersebut dengan maksud membebaskan tanah kelahirannya dari penindasan kolonial yang semakin merajalela di sana. Dalam perjalanannya itu, Lamadukeleng bertemu dengan Karaeng Bontolangkasa dari Goa sebagai kawan lama. Bahkan, ia juga sempat bertemu dengan Arukaju dari Bone. Ketiganya bersepakat akan menyerang Belanda di suatu hari. Lamadukeleng bersama pasukannya pun tiba di Wanua Penrang, suatu wilayah pemukiman di Pinrang. Di wilayah itu, ia mendapatkan banyak sekali pengikut. Setelah pertemuan itu, ia melanjutkan perjalanan ke Peneki, nama sebuah kelurahan di Kabupaten Wajo. Saat itu juga Lamadukeleng berhasil menyerang dan menduduki Peneki. Tepat di tanggal 23 Juli 1736, Peneki mendapat serangan dari pasukan Bon bersama Belanda, hingga terjadi pertempuran yang sangat hebat saat itu. Mengetahui pertempuran tersebut, pada tanggal 25 Juli 1738, Karaeng Bontolangkasa, yang mana adalah kawan lama dari Lamadukeleng, turut melancarkan serangan terhadap Belanda di wilayah Maros. Serangan itu terjadi dibantu Arukaju. Belanda kembali melancarkan serangan ke kerajaan Wajo. Pada situasi peperangan tersebut, Arumatoa Wajo La Salewangeng mengundurkan diri dan meminta kepada Arung Patapulo, Dewan 40, untuk mencari penggantinya. Lamadukeleng akhirnya diangkat menjadi Arung Matoa Waju, menggantikannya dan dilantik menjadi Raja Wajo 34 ke 34 pada tanggal 6 November 1736. Wajo terus-menerus melakukan serangan terhadap pasukan Belanda, hingga pasukan Belanda pun menawarkan kesepakatan untuk gencatan senjata. Namun hal tersebut ditolak oleh Lamadukeleng
Lama Dukeleng dengan semangat, bersama pasukannya, terus gencar dan gigih memperluas kekuasaan, hingga beberapa kerajaan tetangganya seperti Sopeng dan Enrekang takluk di bawah kekuasaannya. Hal itu juga membuat sebagian besar wilayah di Bone Utara berhasil diduduki oleh Lama Dukeleng. Tak hanya sekedar ingin memperluas wilayah kekuasaannya, Lama Dukeleng memiliki misi mulia, yakni membebaskan wilayah Sulawesi Selatan dari pasukan kolonial Belanda. Untuk mewujudkan misinya itu, Lama Dukeleng pun pergi menuju Makassar. Lama Dukeleng ke Makassar kala itu sekaligus dalam tujuan misi, yakni merealisasikan perjanjiannya dengan Karaeng Bonto Langkasa, menyerang pasukan Belanda. Namun, saat berada di Makassar, Lama Dukeleng mendengar kabar bahwa kerajaan Bone ternyata memihak kepada pasukan Belanda. Lama Dukeleng naik pitam mengetahui hal itu, bersama dengan pasukan Karaeng Bonto Langkasa, mereka melakukan serangan hingga membakar istana Raja Bone di Bontoala, Makassar sebelah utara. Serangan itu menelan korban jiwa kedua belah pihak. Dalam peristiwa itu juga Karaeng Bonto Langkasa tewas tertembak pada tanggal 18 September 1739, sehingga pasukan Lama Dukeleng dan Karaeng Bonto Langkasa terdesak dan akhirnya mundur. Lama Dukeleng pun kemudian kembali ke Wajo. Tepat di tahun 1740, pasukan kolonial Belanda kembali melancarkan serangan balasan ke Wajo. Namun, hal ini berhasil diantisipasi Lama Dukeleng dengan memberi penghalang yang terbuat dari pepohonan di wilayah perbatasan. Belanda tak berhasil memasuki wilayah Wajo. Keduanya hanya melakukan pertempuran di wilayah perbatasan Wajo dan Bone. Usahanya tak membuahkan hasil. Belanda pun kembali menawarkan gencatan senjata beserta perjanjian. Tetapi Lama Dukeleng lagi-lagi menolak tawaran tersebut. Akhirnya, pasukan Belanda pun terpaksa kembali ke Makassar dan mengakui kekalahannya. Setelah keberhasilannya memerdekakan kerajaan Wajo, Lama Dukeleng juga meletakkan jabatannya sebagai Arung Matoa Wajo. Ia mengakhiri masa menjabatnya pada tahun 1754. Setahun kemudian, pada tahun 1755, ia digantikan oleh Lama Danaca Watuo sebagai Arung Matoa Wajo yang ke-35. Tercatat, Lama Dukeleng memimpin Wajo hampir 29 tahun. Di umurnya yang ke-65 tahun, tepatnya pada tahun 1765, ia akhirnya tutup usia. Selanjutnya, ia dikebumikan di tanah kelahirannya, Wajo. Namanya kini abadi sebagai simbol terlawanan dan kebanggaan masyarakat Wajo. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Bantu sebarkan semangat perjuangan Nusantara. Terima kasih telah menonton. Mari terus menjaga tradisi, budaya, dan kearifan lokal, karena tradisi adalah jati diri kita. Salam budaya.